Kenalkan, di sini nama Bapak Arman Yulianto. Nah, jadi pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan yang judul masalah merokok pada siswa. Nah, Bapak sebelum memasuki materi, izinkan Bapak untuk memandu doa pada hari ini agar lancar dengan baik. Oke, semuanya kita berdoa untuk agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sedikit sebelum mulai ya, agar Bapak mengenal lebih dekat dengan kalian, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, cukup disebutkan nama panggilan saja. Boleh? Silakan dari nama panggilan saya Arif. dari Marina. Nama saya Echa. Saya Nama saya Angel. Angel. Terus Panggilan saya Resya. Nama saya Dena. Saya Angel. Saya Keisha. udah? Vanessa. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas yaitu tentang masalah rokok. Jadi ini ada suatu ini ya, tanda-tandanya merokok. Ada yang tahu nggak merokok itu apa? Mengisap tembakau, merokok tembakau. Iya, jadi itu ada lagi? Mengisap rokok. Jadi ini sedikit pengertian. Jadi benar ya yang dikatakan teman-teman tadi ya, mengisap atau bagaimana. Jadi merokok adalah mengisap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan mengembuskan kembali. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya yang merokok seperti apa. Kemudian juga merokok adalah suatu kebiasaan yaitu dilakukan di kehidupan sehari-hari atau merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang sudah terlanjur ketergantungan. Nah, itu salah satunya. Kemudian rokok merupakan salah satu bahan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Jadi apabila teman-teman semua di sini yang terutama yang cowok ya jangan mencoba itu, kalau misalnya kalian sekali merokok dan keterusan, itu bakal menimbulkan yang namanya ketergantungan. Nah, itu ada zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh. Itu salah satunya. Kemudian juga di sini ada dampak. Jadi dampak dari merokok itu sebenarnya ada banyak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat sedikit saja, yaitu yang pertama penyakit di kepala atau sakit kepala, kemudian pada kaki. Jadi pada saat kalian melakukan rokok itu pasti di kepala kalian itu bakal yang namanya pusing, kemudian juga bisa dibilang kayak nyeri gitu ya, apalagi bagi yang pengguna yang baru itu. Kemudian ada kanker yang paling sering, mungkin kalian pernah melihat sih yang namanya di rokok itu kan ada di bungkusnya ada gambar ya, tenggorokan, ada yang paru-paru. Nah, itu salah satu jangka panjangnya. Mungkin kalau misalnya kalian merokok itu cuma sekali atau 2 kali mungkin ya tidak masalah, tapi kan kita nggak tahu setelah jangka panjang itu seperti apa. Terus kemudian juga ada penglihatan itu kabur. Iya, kabur. Kemudian kulit kering, pucat, keriput, itu udah dampak yang panjang apabila nanti kalian sudah dewasa atau sudah tua. Jadi rentan dengan banyak sekali penyakit yang menimpa di dalam tubuh kalian. Jadi jangan sampai terjadi ya. Kalau yang cowok ini. Nah, selanjutnya ada penyebab. Ini salah satu yang sering terjadi. Kenapa sih orang-orang itu atau di masa kalian yang masih siswa ini sering terjadi terdampak ikut merokok? Salah satunya apa? Pengaruh teman. Jadi pengaruh teman ini sangat penting sekali. Apalagi ada teman yang merokok dengan ajakan nih rokok lah, kan cuma mengisap kan, nggak ada dampaknya kalau sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini adalah mencoba merokok karena alasan ingin tahu. Itu salah satu alasan yang bisa dibilang sangat wajar. Istilahnya, kenapa kamu merokok? Ya, saya ingin tahu alasan. Di luar itu kan nggak tahu kalau misalnya ada teman yang ngajak, ada yang nyuruh gitu kan, kita nggak tahu kan. Jadi faktor yang kedua itu adalah faktor dari pribadi kita sendiri, gimana sih kita tuh mau merokok atau tidak. Nah, selanjutnya ada pengaruh itu, yaitu melihat media massa elektronik yang menampilkan gambaran bahwa merokok adalah lambang kejantanan atau glamor. Remaja seringkali terpicu mengikuti itu seperti yang ada di dalam iklan. Maksudnya itu
kalau misalnya teman-teman lihat iklan rokok itu kan, kalau kita lihat itu bagus kan, gagah, keren gitu. Jadi kita itu, wah kalau misalnya aku rokok pasti dilihat orang itu bagus kan. Jadi lebih nambah kan ini apa gairah. Nah itu salah satunya kan. Jadi itu salah satu mengaruhkan pengaruhnya yang sangat besar. Apalagi rokok ya udah tahu kan sering ditempel di iklan-iklan di jalanan. Nah itu salah satunya. Apalagi kalau ada teman kalian yang sedang nongkrong rokok kan, itu kan salah satu ini ya, dipandang itu bagus banget, keren kan. Nah itu jadi malah pengen mencoba itu kan. Nah, itu salah satu jadi penyebabnya. Kemudian ini ada Bapak ada sedikit cara atau solusi untuk kalian agar tidak masuk yang namanya ke jalur merokok. Salah satunya kontrol diri. Itu yaitu upaya untuk mengontrol diri. Jadi kita itu bisa mengontrol diri kita agar tidak terpengaruh dari ajakan teman ataupun tiga yang sebutkan tadi. Jadi sebagaimana kita konsisten kepada diri kita sendiri. Pokoknya aku dari sekarang sampai dewasa ataupun masalahnya tidak ada yang namanya merokok. Jadi itu salah satu kontrol diri kita agar tidak masuk ke dalam yang namanya ranah di mana itu merokok yang sangat berbahaya. Nah selanjutnya ada mengganti respon. Misalnya ada ajakan teman untuk kalian berkumpul itu atau merokok. Respon kalian itu harus yang namanya berani mengganti yang namanya iya dengan menolak. Jadi jangan sampai kata iya itu terkeluar, ataupun kalian bisa menjawab iya tetapi tidak melakukan atau hanya sekedar merespon. Jadi tidak menanggapi secara jelas. Nah, yang selanjutnya ada perhatian pergaulan. Jadi salah satunya itu lingkungan pertemanan mempengaruhi kebiasaan remaja termasuk merokok. Jadi salah satunya itu perhatikan teman. Jadi misalnya kalau ada teman yang lingkungan kalian itu banyak yang minuman keras atau merokok, itu dijauhi. Ataupun misalnya kalian memang tetap berteman, itu tadi kontrol diri itu salah satu paling penting. Jadi kalian jangan sampai terpengaruh, jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai karena sok keren atau gimana kalian masuk. Jadi itu salah satu gimana kalian itu agar tidak terjerumus yang namanya merokok. Karena orang itu berpikiran bahwa merokok itu jangka pendeknya bagus, tapi kita nggak lihat jangka panjangnya seperti apa. Mungkin itu ya salah satu agar kalian itu tidak masuk yang namanya rokok. Nah, mungkin itu ya sedikit materi yang saya sampaikan. Kemungkinan ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara membuat teman kita bertobat dari merokok? Bagaimana cara membuat teman kita bertobat? Itu adalah salah satu pertanyaan yang bakal sering muncul ya. Apalagi bertobat itu hal yang sangat tidak mudah. Jadi yang pertama itu kalian bisa mengajak yang namanya setiap kalian nongkrong, jangan sampai pasti setiap dia nongkrong bawalah rokok. Nah, setiap dia melakukan rokok jangan sampai untuk dihisap tapi ditahan. Atau misal pun dia lingkungannya itu banyak yang merokok, jangan diajak tapi ajaklah kegiatan yang lain. Yang dia sering nongkrong, sering minum minuman atau sering nongkrong, ajaklah kegiatan yang lain, misalnya olahraga ataupun bermain ataupun kegiatan lain. Jadi agar waktu di saat dia itu sering merokok, jadi hilang pikirannya. Jadi beralih ke pikiran yang lain, oh bahwasanya ada kegiatan yang lebih seru nih daripada merokok. Nah itu jadi salah satu cara bertaubat bagaimana ya. Jadi memang agak susah, apalagi yang namanya sudah kecenderungan atau kecanduan, itu salah satu yang sulit. Tetapi kalau misalnya kalian memang punya sahabat yang sering merokok tapi kalian pengen sadar, itu tadi kalian harus support gimana caranya. Kawan aku ini harus lolos nih dari dunia perokokan. Nah, gimana Lim? Pak? Dari Kalau Bapak? Kalau Bapak, alhamdulillah saya tidak merokok. Jadi walaupun lingkungan banyak, itu tadi kontrol diri. Gimana cara kita menolak untuk tidak dan tidak masuk lagi. Jadi itu salah satunya. Kalau bapaknya kawan saya? Bapaknya kawan kamu, berarti ya kawan kamu harus menyadarkan diri. Jadi kawan kamu itu yang membantu bapaknya, apalagi kamu. Apalagi kan anak gitu kan, anak kan sering terpengaruh itu juga berasal dari orang tua. Apalagi kalau tuanya rokok pasti anaknya pengen kan. Nah jadi gimana untuk anaknya untuk bisa. Oke, jadi mungkin itu ya sekian materi yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Apalagi itu yang cowok, yang cewek juga nanti. Baiklah, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.